Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa masih hidup yang layak di muka bumi ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang-terang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Zaki dengan NIM 2311093. Di sini saya akan membuat video dakwah singkat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan materi fikih yang diambil oleh Ibu Nila. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama setelah syahadat. Sholat adalah kewajiban yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana terjadi pada peristiwa Isra Miraj. Hal ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat bukan hanya sekedar gerakan berdiri, ruku, sujud, dan duduk antara sujud atau selainnya. Akan tetapi sholat adalah untuk komunikasi kita antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Di dalam sholat itu terdapat penghambaan, doa, rasa syukur, ketundukan, serta pemohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim menjaga sholatnya, maka insya Allah ibadah yang lain juga akan terjaga. Sebaliknya, apabila seorang mulai meninggalkan sholat, maka akan mudah baginya meninggal kewajiban-kewajiban yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas shalah tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasnaun. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah itu lebih besar utamanya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa salat memiliki fungsi yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Allah memerintahkan agar kita mendirikan salat dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Orang yang benar-benar menjaga salatnya akan memiliki hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, serta perilaku yang lebih baik. Kalimat sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar mengandung makna bahwa salat yang dilakukan dengan baik dan benar menjadi benteng bagi seseorang dari berbagai bentuk maksiat seperti berbohong, mencuri, berbuat zalim, berkata kasar maupun melakukan dosa lainnya. Namun, apabila seorang rajin salat tetapi masih gemar melakukan kemaksiatan, maka hendaknya ia memperbaiki kualitas salatnya. Bisa jadi salatnya belum bisa dilakukan dengan khusyuk, belum memahami bacaan apa yang dibaca, dan atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Selain itu, salat juga melatih kedisiplinan. 5 waktu salat mengajarkan umat Islam untuk menghargai waktu. Salat juga mengajarkan kebersihan melalui wudu, kesabaran ketika menghadapi ujian hidup, serta kerendahan hati ketika bersujud di hadapan Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa amalan pertama yang akan dihisab di yaumul kiamah atau di hari kiamat adalah salat. Apabila salat seorang baik, maka besar harapan amal-amal lain juga ikut baik. Dan oleh karena itu, menjaga salat berarti menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mahasiswa dan generasi muda Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga sholat di tengah kesibukan kuliah, pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Jangan sampai urusan dunia membuat kita lalai dari kewajiban kepada Allah, sebab sesungguhnya rezeki, kemudahan, dan keberkahan hidup itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan tiang agama.
dan kewajiban setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Salat menjadi perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang mengingkari Allah. Salat juga berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati, melatih kedisiplinan serta mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Marilah kita senantiasa memperbaiki kualitas salat kita, menjaga salat tepat waktu, melaksanakannya dengan khusyuk serta menjadikan salat sebagai kebutuhan hidup, bukan sekedar kewajiban. Demikian dakwah yang singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertawakal. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup dakwah pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pesan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kurang lebih itulah dakwah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.